Shalom adik-adik, apa kabar? Bersama Yesus, Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wow, luar biasa. Puji Tuhan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yesus, walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan masih dapat beribadah dengan virtual di rumah masing-masing ya. Bersama Sekolah Minggu Jemaat Efrata Buduk, saya Kakak Lucy dan Kakak Putu. Tuhan Yesus juga selalu menjaga kita dan berkat-Nya tidak pernah berhenti agar kita tidak kekurangan di masa pandemik ini. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Namun sebelumnya, Kakak akan buka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat kembali datang kepadamu untuk bersama-sama memuji dan beribadah di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kak Lucy. Nah sekarang adik-adik kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, kita juga berbahagia karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, tunduk orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Kepada Kakak Gede Yohanes Mudita kami persilahkan. Terima kasih Kak Lucy dan Kak Eka. Adik-adik Shalom, apa kabar? Iya, pasti adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Tapi kalau ada yang sakit, jangan sedih ya. Karena Tuhan Yesus beserta adik-adik tetap semangat ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah Tuhan untuk kami anak-anak sekolah minggu. Sekarang kami rindu kembali untuk mendengar firman-Mu. Buka hati kami, beri kami hati yang baik, agar kami bisa memahami firman-Mu, bisa membacanya, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi. Teman-teman kami, guru sekolah minggu dimanapun berada saat ini, kiranya Tuhan Yesus juga berkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semuanya ini kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa tadi ya. Sekarang mari kita persiapkan diri kita. Adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, tetap jaga jarak ya, jaga jarak antara temannya. Jadi kita tetap lakukan protokol kesehatan. Ya, rajin cuci tangan ya sambil gini. Pakai masker juga kalau berbanyak orang satu tempat ya. Oke, kita buka sekarang Yehezkiel. Kitab Perjanjian Lama ya. Kita buka kitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Ya. Kitab Perjanjian Lama Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-22 sampai 28. Kak Gede akan membantu adik-adik untuk membacanya ya. Waduh, Kak Gede harus pakai kacamata nih. Biar bisa baca ya. Mari kita akan baca. Nah, oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman
Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Nah, demikianlah pembacaan firman hari ini ya, tadi dari Yeskiel 36 ayat 22 sampai 28. Ya, adik-adik pasti pernah gagal kan? Gagal juara kelas. Wah, sudah repot-repot belajar, sudah capek belajar serius, tahu-taunya nggak dapat juara. Atau mungkin gagal ikut lomba-lomba, nggak dapat juara. Waduh, kalau kita gagal pasti kita sedih ya. Semua pasti sedih, adik-adik pasti sedih. Orang tua adik-adik pasti juga sedih ya. Dan mereka pasti akan menghibur adik-adik. Ayo belajar yang rajin lagi, nanti lain kali pasti dapat juara. Nah, begitulah ya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus pasti akan menolong kalian melalui Roh Kudus, sehingga adik-adik akan dimampukan untuk melakukan semua hal ya. Adik-adik, nah bangsa Israel itu ya seperti apa yang kita baca tadi adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi bangsa ini sering gagal untuk mentaati semua perintah Tuhan. Nah, akhirnya bangsa Israel Tuhan hukum dengan dibuang ke negeri Babel. Nah, sebenarnya bukan hanya dihukum saja sebenarnya bangsa Israel juga dididik oleh Tuhan di pembuangan itu. Dan tentunya Tuhan tidak meninggalkan umatnya Israel ini ya. Tuhan itu penuh kepastian dan kasih setia kepada janjinya. Jadi kalau Tuhan sudah janji, pasti Tuhan tepati. Dan Tuhan pun akhirnya menyelamatkan kembali bangsa Israel. Adik-adik, keselamatan yang Tuhan berikan tidak hanya bersifat fisik, seperti pemulihan ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi juga yang lebih penting adalah pemulihan hati. Nah, tanpa pemulihan hati dari dalam ya, pemulihan dari luar itu, pemulihan ekonomi itu sebenarnya nggak ada artinya, akan cepat hilang adik-adik. Nah, oleh sebab itu bangsa Israel harus merasa malu akan dosa-dosa mereka dan mereka harus bersyukur pada Tuhan yang tidak pernah melalaikan perjanjiannya. Adik-adik, nah kehidupan orang percaya semuanya berasal dari anugerah Tuhan, yaitu hadiah Tuhan. Nah, Allah akan memulihkan bangsa Israel melalui kuasa Roh Kudus yang ada di hati setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang untuk kita bagaimana? Nah, apapun yang adik-adik, yang membuat adik-adik gagal, atau kita gagal saat ini ya, misalnya kita saat ini merasa gagal, harusnya kita sekarang sudah bisa, adik-adik sudah bisa sekolah offline ya,
Kita juga harusnya sudah bisa ibadah offline, tapi kita belum bisa saat ini. Karena masih pandemi ya, masih banyak saudara kita yang apalagi bertambah banyak adik-adik yang masih terkena COVID-19 ini. Tapi kita tidak boleh takut. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong adik-adik melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu yang menuntun kita sampai kepada masa depan adik-adik juga. Jadi adik-adik harus penuh pengharapan, harus penuh harapan. Seandainya kita pernah salah, Tuhan pasti akan beri kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Nah, bangsa Israel aja yang gagal untuk menjaga kekudusannya, Tuhan pulihkan ya. Nah, adik-adik, sekarang dari apa yang kita renungkan tadi, mungkin adik-adik masih ingat apa yang kita baca tadi. Kak Gede mau tanya nih, kira-kira kalau pemulihan apa yang Tuhan janjikan untuk Israel? Tadi kan pasti baca. Iya. Kira-kira pemulihan apa yang Tuhan janjikan untuk Israel? Ada yang bisa jawab adik-adik di rumah? Oh, ada yang bisa, ada yang benar kayaknya. Iya, pemulihan hati batin melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan berikan Roh Kudus kepada orang Israel. Nah, pertanyaan kedua sekarang, pertanyaan kedua. Nah, kenapa bangsa Israel gagal? Ada yang bisa jawab lagi? Iya, benar. Karena bangsa Israel suka bersungut-sungut. Ya, suka menyembah berhala. Tidak percaya pada ketetapan Allah. Nah, kita juga, nah ini adik-adik juga yang ada di rumah, dimanapun saat ini, kita tidak boleh suka bersungut-sungut, ngedumel gitu terus ya. Aduh, kok gini ya situasi saat ini. Aduh, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main ke mall, nggak bisa ke rumah teman, nggak bisa ke sekolah. Di samping itu, kalau penyembahan berhala apa sekarang? Tidak mengandalkan Tuhan Yesus, itu penyembahan berhala. Adik-adik terus pegang HP aja, mengandalkan HP. Kalau nggak ada HP, pegang HP nggak bisa hidup, mungkin. Itu sama juga kita menyembah berhala. Ya, tidak percaya pada ketetapan Tuhan. Misalnya Tuhan beri aturan, Tuhan buat 10 perintah Tuhan. Ayo, ada yang masih ingat? Misalnya hormatilah ayah ibumu. Sudah hormati enggak ayah ibu adik-adik? Nah, itu Tuhan juga ingatkan. Jadi Kak Gede ulangi, jangan suka bersungut-sungut. Jangan suka menyembah berhala, Kak Gede udah jelaskan tadi. Dan tidak percaya pada ketetapan Tuhan. Nah, itu yang menyebabkan kita gagal, itu yang menyebabkan bangsa Israel gagal. Nah, sekarang kalau adik-adik pingin berhasil, adik-adik harus dengarkan tadi. Apa tadi? Tidak suka bersungut-sungut, jadi harus semangat terus. Ya. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, tidak percaya pada ketetapan Tuhan. Jadi tetap andalkan Tuhan, dengar perintah Tuhan, pasti kita akan berhasil. Nah, sekarang pun kita akan pasti bisa melalui masa pandemi ini. Kalau kita semua taat pada aturan-aturan pemerintah juga, kita andalkan Tuhan dan jangan bersungut-sungut. Kita pasti akan bisa lalui. Ada pertanyaan ketiga lagi. Nah, adik-adik pasti baca tadi ya. Nabi siapa yang menubuatkan pembaharuan batin bangsa Israel? Ayo. Ya benar, siapa namanya? Nabi Yehezkiel. Ada yang namanya Yehezkiel? Wah, ada ya di rumah. Oke, hebat. Nah, yang keempat, pertanyaan keempat. Kita ulang, adakah adik-adik? Ingat nggak tadi?
Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Roh Kudus sedang tinggal sekarang? Ada yang bisa jawab? Iya, benar. Di setiap hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah percaya pada Tuhan Yesus? Wah, rame banget jawabannya. Percaya semua. Jadi kalau adik-adik percaya, pasti Roh Kudus ada di hati adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu tidak jauh. Tuhan Yesus itu ada di hati adik-adik. Jadi Roh Kudus itu ada dalam hati adik-adik. Tinggal sekarang adik-adik jangan bersungut-sungut. Jangan seperti bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. Jangan andalkan yang lain, jangan andalkan HP adik-adik, andalkan siapa lagi, pokoknya orang lain. Tapi andalkan Tuhan Yesus. Kita pasti akan berhasil untuk masa depan adik-adik. Adik-adik yang punya cita-cita jadi presiden, cita-cita jadi polisi, TNI, menteri, akan bisa berhasil jika adik-adik andalkan Tuhan. Selalu mohon pertolongan Roh Kudus dan percaya pada ketetapan Tuhan dan tetap semangat. Ya. Jadi sekarang kita baca apa ayat nas untuk hari ini. Kita buka lagi Alkitab kita, Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-27. Nah, Kak Gede akan baca. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, di batin adik-adik. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dengan Roh Kudus itu, adik-adik akan mampu melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi, tanpa bantuan Roh Kudus kita tidak akan bisa melakukan perintah Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kita melakukan setia pada ketetapan Tuhan, hanya dengan bantuan Roh Kuduslah kita akan mampu. Nah, seperti sekarang, dalam apapun yang kita hadapi, Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal sekarang kita makin yakin andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus untuk kita melakukan semua hal, melakukan atau mewujud nyatakan cita-cita adik-adik. Jadi yakinlah Roh Kudus beserta adik-adik dan adik-adik pun dimampukan untuk menggapai masa depan yang cerah dan luar biasa. Amin. Kita akan berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu kepada kami. Meskipun kami, anak-anak-Mu, sering gagal untuk setia kepadamu, kami sering gagal untuk mengandalkan-Mu ya Tuhan Yesus. Namun saat ini kami sudah dengarkan firman-Mu bahwa Tuhan telah memberi kami Roh Kudus. Tuhan sudah hadir dalam hati kami, dalam Roh Kudus yang akan memberi kami kemampuan untuk kami bisa melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, melakukan peraturan-peraturan-Mu, dan tentunya kami tidak akan gagal lagi, karena kami mengandalkan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman hari ini yang menguatkan kami. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan Kak Eka dan Kak Lucy. Oke, kita akan lanjutkan dengan bernyanyi Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.
Saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu baik kepada kami, Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Tuhan, hari ini kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan yang memberkati supaya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Berikan kami kebijaksanaan untuk mengelola uang persembahan yang kami bawa hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dengan ini juga kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita melakukan firman Tuhan dan jangan lupa melakukan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibadah kita sudah selesai Kak Lucy. Iya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.